Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tapi sebelumnya kita akan mereview dulu apa sih yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di bagian yang pertama kita sudah mengenal jenis pecahan. Di bagian 1 sampai 8 sudah menjumlahkan dan mengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Kemudian di bagian yang ke-9 dan 10 itu tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, di pertemuan yang ke-11 ini kita mulai memasuki pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita akan membahas pengurangan pecahan murni dengan pecahan murni, pecahan campuran dikurangi pecahan murni, kemudian pecahan campuran dikurangi pecahan campuran. Baik, kita mulai dari bagaimana cara mengurangkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sama dengan ketika kita akan mengurangkan pecahan dan menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Nah, setelah sama, untuk pengurangan ini adalah cek pembilangnya terlebih dahulu. Apakah pembilangnya bisa dikurangkan atau tidak bisa? Jika tidak bisa, maka ubah dulu pecahan campuran yang ada di sebelah kirinya. Baru setelah itu kita kurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pembilang dengan pembilangnya. Ya, kalau yang bisa dikurangkan berarti langsung ke langkah 3. Kalau yang tidak bisa dikurangkan berarti ini ada satu langkah tambahan, mengubah dulu pecahan campuran yang ada di sebelah kiri, baru masuk ke langkah 3. Setelah ke langkah 3, lakukan langkah keempat, sederhanakan bila perlu. Oke, kita masuk ilustrasi dari pecahan murni kurangi pecahan murni. Ya, kita punya di sini 5/8, ya, ada 5 potong pecahan berukuran 1/8. Nah, kemudian akan ibu kurangi dengan 1/2. Ya, tadi seperti tadi, langkah yang pertama adalah samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK dari 8 dan 2 berapa, nak? Ya, betul sekali. Karena 8 bisa dibagi 2, berarti itu KPK-nya ya. Jadi KPK dari 8 dan 2 itu adalah 8. Oke. Jadi kita samakan penyebutnya, yang hijau menjadi berapa per 8 dan yang merah menjadi berapa per 8. Oke, perhatikan yang hijau karena penyebutnya tidak berubah maka disalin. Jadi di sini ibu tulis berapa? Ya, harus sama ya kalau disalin. Sama percis. Kalau 85 ya 8/5 tetap. Oke, lihat yang merah. 8 dibagi 2, kemudian berapa? Oke, 4. 4-nya dikali dengan 1. Si pembilang dari 1/2 ini atau pecahan yang merah. Nah, setelah sama, tinggal kita kurangkan pembilang yang merah ini atau yang di kiri dengan yang di kanan. Oke, kita buang saja di sini 4 potong yang berukuran 1/8. Ya, kita ambil saja dan hasilnya tinggal 1/8. Begitu ya, mudah ya. Caranya mudah sekali. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, pecahan campuran dikurangi pecahan murni. Nah, di sini ada pecahan campuran yang berwarna hijau ini 1/2, satu yang utuh dan satu potong berukuran 1/2. Akan ibu kurangkan dengan 1/3. Bagaimana dulu kalau ini penyebutnya belum sama? Ya, betul sekali. Langkah pertama adalah samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK dari 2 dan 3 berapa? Ya, betul sekali. Tinggal dikalikan saja karena ini selisihnya 1 ya. Tinggal dikalikan saja. 2 kali 3 berapa? 6.
Jadi si hijaunya berubah menjadi 1 berapa per 6, si merahnya berubah menjadi berapa per 3. Oke, lihat yang hijau. 6 dibagi 2 berapa? Betul sekali, 3. Kemudian 3-nya dikali dengan pembilangnya, yaitu 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti 1 per 2 itu sama dengan 1 3 per 6. Oke, yang merah. 6 dibagi 3 sama dengan? Betul sekali, 2. Kemudian si 2-nya diapakan? Dikali dengan pembilangnya, yaitu 2 kali 1 jadi 2. Berarti 1 per 3-nya berubah menjadi 2 per 6 ya. Karena penyebutnya sudah sama, ini 1 3 per 6 dikurangi 2 per 6, berarti kita buang saja ini yang disilang Ibu ya. Hilangkan saja 2 potong yang berukuran 1 per 6. Jadi sisanya berapa ini nak? Ya, betul sekali, tinggal dikurangkan pembilangnya. 3 kurangi 1 jadi 3 kurangi 2 jadi 1 ya, kalau bilangan bulatnya ditulis ulang. Oke, nah sekarang kita masih bermain dengan si pecahan hijau berukuran atau bernilai 1 per 2, 1 yang utuh dan 1 potong berukuran 1 per 2. Oke, kali ini Ibu akan mengurangnya dengan 2 per 3 ya. Kita tadi sudah dapatkan KPK-nya 6, jadi yang hijaunya dibuat 1 berapa per 6, yang merahnya kita buat berapa per 6. Oke ya, 6 dibagi 2 berapa? Betul sekali, 3. 3-nya dikali dengan pembilang dari pembilang dari pecahan yang hijau ini, yaitu 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti 1 per 2-nya berubah menjadi 1 3 per 6. Coba lihat yang merah sekarang. Caranya sama seperti di atas ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sekarang 2-nya dikali berapa? Karena di sini pembilangnya 2, berarti si 2-nya dikali 2. Berarti ini 2 per 3-nya berubah menjadi 4 per 6. Nah, ya. Coba setelah itu kan dicek ya. Setelah langkah menyamakan penyebutnya, langkah selanjutnya adalah cek pembilangnya. Kalau yang ini bisa langsung 3 kurang 2 jadi 1, selesai. Tapi kalau yang ini 3 kurang 4 tidak bisa. Berarti kita harus potong nih yang satunya menjadi 6 bagian sama besar. Jadi seperti ini. Jadi 1 per 6-nya ada berapa? Yang ini ada 6, 7, 8, 9 ya. Jadi 1 3 per 6-nya itu sama dengan 9 per 6. Bilangan bulatnya berkurang 1, asalnya 1 jadi 0. Kemudian pembilangnya ditambah dengan penyebut. Jadi kalau ada yang berkurang pasti ada yang bertambah. Oke. Kemudian akan kita kurangkan dengan 4 per 6 ya. Kita buang saja 4 potong yang berukuran 1 per 6 ya. Dibuang saja, sisanya tinggal 1 2 3 4 5 per 6 atau dikurangi dari sini saja, 9 kurang 4 jadi 5 per 6 ya. Bisa dipahami ya Nak ya, mudah sekali. Oke, lanjut ke pecahan campuran, kurangi pecahan campuran. Kali ini pecahan campurannya adalah 2 1 per 2. Jadi ada 2 yang utuh dan 1 potong berukuran 1 per 2. Oke, kita akan mengurangkannya dengan 1 1 per 4. Ya, langkah pertama, samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Di sini ada 2 dan 4. Berarti KPK-nya berapa? Ya, hebat semua kalian ya. 4. Dari mana, Bu? Karena 4 bisa dibagi 2, berarti ini adalah KPK-nya. Jadi tidak usah cari yang lain ya. Oke, jadi yang hijaunya berubah menjadi 2 berapa per 4. Yang merahnya berubah menjadi 1 berapa per 4. Yang hijaunya, untuk yang hijau, 4 dibagi 2 sama dengan
Betul sekali, 2. Si 2-nya dikali dengan pembilangnya yaitu 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 21/2-nya berubah menjadi 2/4. Ya. Oke. Coba lihat yang merah. Yang merah ini penyebutnya tidak berubah. Berarti kalau tidak berubah diapakan? Disalin. Betul sekali. Kalau disalin berarti karena ini pembilangnya 1, berarti kita tulis di sini berapa? Hebat sekali, 1. Disalin itu adalah diikuti. Jadi sama ya, sama percis. Oke, akan kita buang yang 2/4 ini ya. 1/2 itu kan 2/4. Yang 2/4 ini akan kita buang 1/4. 1 yang utuh dan 1 potong berukuran 1/4. Jadi yang ini saja. Oke, kita buang, berarti sisanya berapa? Kalau dari gambar di sini 1/4 ya. Berarti bilangan bulat kurang bilangan bulat, pembilang dikurangi pembilang. Jadi berapa jawabannya? 1/4. Oke, kita masih bermain dengan 21/2, yaitu dua bilangan utuh dan 1 potong berukuran 1/2. Oke, kali ini Ibu akan mengurangkannya dengan 1/3/4. Seperti tadi sudah kita, kan ini soalnya sama pembilangnya, penyebutnya sama ya. Jadi ini kita samakan. Tadi sudah tahu KPK-nya 4, berarti si hijaunya berubah menjadi 2/4 dan si merahnya juga berubah menjadi 1/4. Ini lihat yang hijaunya biasa seperti biasa ya. Tidak bosan-bosan, ini 4 dibagi 2 berapa? 2 ya. 2 kemudian dikali dengan pembilangnya. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Ini sama ya. Oke, yang beda yang ini sedikit berbeda ya, tapi karena sama penyebutnya tidak berubah, berarti kita tinggal tulis di sini berapa sesuai dengan ini 3. Kalau ini 3 berarti yang ini juga 3, kita jadi tulis 3 ya. Jadi kalau disalin itu ingat sama percis. Oke, nah kita cek seperti tadi ya. Kalau tadi langkah keduanya itu kan setelah sama penyebutnya untuk pengurangan itu cek pembilangnya apakah bisa dikurang. Kalau ini 2 kurang 1 bisa langsung, berarti kalau ini, kalau yang di bawah 2 kurangi 3 tidak bisa. Berarti bagaimana caranya? Karena ini pembilangnya 4, berarti kita bagi salah satunya menjadi 4 ya. Jadi ini yang utuhnya tinggal 1, yang pecahnya tinggal 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2/4 itu jadi 1/6/4. Satunya dari bilangan bulatnya berkurang 1, 6-nya ini ditambah ya. Kalau ada setelah ada yang berkurang berarti harus ada yang bertambah, itu keseimbangan ya. Oke, 6-nya dari 2 tambah 4 akan dikurangi dengan 1/3/4. Nah, kalau ini oh ya, ingat jangan sampai karena ini dirubah ini juga dirubah, tidak perlu ya. Yang dirubah cukup yang di sebelah kiri saja. Kalau di sini yang hijau saja. Kalau nanti ini dirubah nanti nggak akan bisa dikurang lagi. Nanti caranya seperti apa panjang ya. Oke, jadi cukup hanya yang di sebelah kiri saja yang dirubah. Oke. Nah, jadi ini kita buang 1 yang utuh dan 3 potong yang berukuran 1/4. Sip, dibuang saja. Berarti hasilnya berapa? Pembilang kurang pembilang, bilangan bulat kurang bilangan bulat, 0. 6 kurangi 3 ya 3. Berarti ini jawabannya 3/4, atau kita lihat dari gambar. Benar. Jadi cara berpikir kita sudah betul. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang contoh tanpa ilustrasi. Pecahan murni kurangi pecahan murni. Nah, ini 4/5 dikurangi 3/4. Nah, ini ada penyebutnya 5 dan 4. KPK-nya berapa? Oke, sudah hebat kalian ya. 5 dikali 4 karena selisihnya cuma 1. Berarti ini
kita buat menjadi yang hijau berapa per 20, yang merah menjadi berapa per 20. Oke, yang hijau 20 dibagi 5 sama dengan 4. Si 4-nya dikali dengan pembilangnya yaitu 4. Oke, 4 kali 4 jadi 16. Sekarang yang merah 20-nya dibagi dengan 4 berapa? 5 ya Naya. Oke, 5-nya dikali dengan pembilangnya itu 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti 3 per 4-nya berubah menjadi 15 per 20. Setelah ini, setelah sama penyebutnya, baru tinggal kita kurangkan saja. 16 kurang 15, hebat sekali, 1 per 20. Oke, contoh yang lain. Contohnya adalah 4 per 15 dikurangi 3 per 5. KPK-nya berapa, nak? Hebat sekali. 15, karena 15 bisa dibagi 5. Oke, yang hijau berubah menjadi berapa per 15? Yang merah juga berubah menjadi berapa per 15? Oke, lihat yang hijau, penyebutnya tidak berubah, berarti pembilangnya juga ikut tidak berubah, alias disalin. Ya, di sini 14 per 15-nya tetap menjadi 14 per 15. Yang merahnya sekarang. Ya, yang merahnya berarti 15 dikurangi 5 dibagi 5 sama dengan 3. Si 3-nya akan kita kalikan dengan pembilangnya. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, setelah sama penyebutnya tinggal kita kurangkan pembilangnya. 14 dikurangi 9 sama dengan 5 per 15. Nah, ini perlu langkah keempat. 5 dan 15 ini kelipatan 5, alias bisa dibagi 5, bisa dibagi 5. Berarti ini bisa disederhanakan. 5 dibagi 5 jadi hebat. 15 bagi 5 jadi 3, berarti 5 per 15 itu sama dengan 1 per 3. Ya, mudah ya Naya. Oke, ke bagian yang kedua, pecahan campuran dikurangi pecahan murni. Sekarang contohnya 29 per 10 dikurangi 3 per 4. Ya, KPK dari 10 dan 4 berapa? Ya, 20. Ya, 10 bagi 4 nggak bisa, coba 10-nya kali 2 jadi 20. 20 bisa dibagi 4, berarti ini adalah KPK-nya. Ya, oke, si hijaunya berubah menjadi 2 berapa per 20 dan si merahnya berubah menjadi berapa per 20. Si hijaunya dibagaimanakan? Ya, 20 dibagi 10 jadi sama dengan 2. Si 2-nya dikali dengan pembilangnya yaitu 9. Jadi 2 kali 9 18. Jadi 9 per 10 sama dengan 18 per 20. Ya, bisa dipahami? Ya, insya Allah ya. Sekarang yang merahnya 20 dibagi 4 jadi 5. Nah, si 5-nya ini dikalikan dengan 3 si pembilang. Oke, jadi 5 kali 3 itu jadi 15. Berarti 3 per 4 itu sama dengan 15 per 20. Oke, kita cek ini pembilangnya bisa dikurangi? Bisa. Kalau bisa berarti langsung saja. 18 dikurangi 15 adalah 3. Berarti 3 per 20. Oke, contoh yang kedua untuk pecahan campuran kurangi pecahan murni, yaitu 5 per 9 dikurangi 2 per 3. KPK-nya berapa, nak? Nih, betul sekali 9, karena 9 bisa dibagi 3. Oke, jadi si hijaunya berubah menjadi 5 berapa per 9, si merahnya berubah menjadi berapa per 9. Oh iya, yang hijaunya ini tidak berubah, Bu. Berarti diapakan? Disalin. Di sininya sama dengan 5. Oke, salin. Ingat, kalau disalin berarti sama percis ya, si hijaunya tidak berubah. Nah, yang merahnya 9 dibagi 3 sama dengan, betul sekali, 3. 3 dikali dengan pembilangnya yaitu 2. Berarti di sini
Ibu tulis 6. Oke. Jadi 2/3-nya berubah menjadi 6/9. Nah, setelah ini, setelah sama penyebutnya, langkah kedua adalah cek pembilangnya. Bisa dikurangi tidak? Kalau 5 kurang 6 kan tidak bisa dikurangi ya. Kurang ya, nggak cukup. Berarti ininya dirubah dulu pecahan campuran yang di sebelah kirinya, yaitu karena ini kurang berarti yang pembilangnya harus bertambah. Berarti karena ini bertambah ada yang berkurang. Berarti 5-nya berkurang 1 jadi 4. 5-nya ditambah 9 jadi 14. Jadi gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini berapa jawabannya? Oh iya, dikurangi 6/9. Nah, baru sekarang bisa dikurangi. Si 4-nya nggak ada pengurangnya, jadi ditulis ulang. 14-nya dikurangi 8, dikurangi 6 jadi 8. Jadi jawabannya 48/9. Oke, terakhir pecahan campuran kurangi pecahan campuran. 5/6 dikurangi 4/9. Ya, KPK dari 6 dan 9 berapa? Apakah 9? Bukan, karena 9 tidak bisa dibagi 6. Oke, kita coba kalikan 9 kali 2 berapa? 18. 18 bisa dibagi 6? Bisa. Berarti ini adalah KPK-nya ya. Jadi 5-nya berubah, si hijaunya berubah menjadi 5 berapa per 18 dikurangi dengan si merahnya 3 berapa per 18. Yang hijaunya 18 dibagi 6 sama dengan, ya betul sekali 3. Si 3-nya kemudian dikalikan dengan pembilangnya yang ini kali 5. 3 kali 5 adalah 15. Jadi 5/6-nya berubah menjadi 15 per 18. Si merah sekarang 18 dibagi 9 sama dengan 2. 2-nya dikalikan dengan pembilangnya. 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, jadi 34/9-nya berubah menjadi 38/18 ya. Oke, langkah kedua adalah cek pembilangnya. 15 bisa dikurangi 8, berarti ini langsung caranya ya. Oke, 5 kurangi 3 jadi 2, 15 kurangi 8 jadi 7. Oke, ini kecepatan ya. Klik sama ibu. Oke, contoh yang terakhir, 6 3/8 dikurangi 4 5/6. KPK-nya berapa bu? 8kah? Tentu tidak, karena 8 tidak bisa dibagi 6. Coba kita kalikan 8-nya dengan 2, 16. Apakah bisa dibagi 6? Tentu tidak bu. Oke, coba 8-nya kita kalikan dengan 3, yaitu 24. 24 bisa dibagi 6? Bisa. Berarti kita ubah penyebutnya menjadi 24. Si hijau berubah menjadi 6 berapa per 24. Si merah berubah menjadi 4 berapa per 24. Kita perhatikan yang hijau. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3-nya dikali dengan 3. Jadi berapa? 3 kali 3 yaitu 9. Jadi 6 3/8 itu sama dengan 6 9 per 24. Si merah sekarang 24 dibagi 6 adalah sama dengan 4 ya. Si 4-nya dikali dengan 5. Jadi berapa di sini? Betul sekali 20. Setelah itu langkah pertama ya menyamakan penyebutnya. Langkah kedua adalah cek pembilangnya. Apakah bisa dikurangi? Di sini 9 kurang 20 tidak bisa. Berarti ini kita ambil dari sini ya. Si 6-nya berkurang 1 jadi 5. 9-nya ditambahin dengan 24 jadi 33. Nah, baru bisa kita kurangkan dengan 4 20 per 24 ya. Caranya bilangan bulat kurangi bilangan bulat, pembilang kurang pembilang. 5 kurangi 4 1, 33 kurang 20 13. Jadi jawabannya adalah 1 13 per 24. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah.
Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di kemudian hari. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.